Dalam keheningan desa, hidupku sebagai istri salehah dihancurkan oleh Maya, seorang pelakor yang berani menghinaku di depan suamiku sendiri. Namun, aku tak akan diam. Dengan satu aksi kecil yang tak terduga, aku akan merobohkan harga diri yang selama ini ia banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Harapan, nama yang indah dan menyimpan banyak janji, adalah tempat di mana aku, Dewi, merajut kebahagiaan sederhana bersama suamiku, Rama. Setiap senja, ketika mentari mulai bersembunyi di balik perbukitan hijau, bias jingga memancar, menembus celah-celah dedaunan pohon kelapa yang melambai di halaman rumah kami. Bau tanah basah setelah gerimis yang tadi masih melekat kuat, bercampur aroma masakan tetangga yang mulai mengepul dari dapur-dapur kayu. Itulah suasana yang selalu kurindukan setiap kali Rama pulang dari ladang. Aku selalu menyambutnya dengan senyum lebar dan segelas teh hangat. Teh melati kesukaan Rama yang kubuat sendiri dari daun teh pilihan di kebun samping rumah. Hijab panjangku selalu kubiarkan terurai menutupi dada, mencerminkan ketenangan hati dan ketaatan pada ajaran agama yang kupegang teguh. Bagiku, hidup adalah tentang bersyukur atas setiap rezeki, sekecil apapun itu, dan menjalankan peran sebagai seorang istri salehah. Kebahagiaan kami, meskipun tak bergelimang harta, terasa begitu lengkap dan murni. Rumah kami adalah rumah panggung sederhana, terbuat dari kayu jati tua warisan mendiang kakek Rama. Dindingnya yang usang menyimpan banyak cerita, dan setiap lekuk kayunya seolah menjadi saksi bisu perjalanan cinta kami sejak Rama melamarku 3 tahun lalu. Di sana, kami berbagi tawa, impian, dan kadangkala air mata. Namun, lebih banyak tawa yang menghiasi setiap sudut rumah ini, mengisi ruang dengan kehangatan dan rasa memiliki. Tetangga-tetangga di Desa Harapan saling mengenal satu sama lain, seperti keluarga besar yang tak terpisahkan. Gotong royong adalah napas kehidupan kami. Jika ada hajatan, seluruh desa akan bahu-membahu membantu. Jika ada yang kesusahan, tangan-tangan akan terulur tanpa diminta. Kehidupan di sini begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk kota yang selalu sibuk dan penuh intrik. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari harmoni ini. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan berkokok, aku sudah terbangun. Setelah salat subuh dan membaca Al-Quran beberapa lembar, aku akan menyiapkan sarapan untuk Rama. Biasanya hanya nasi goreng atau bubur kacang hijau yang hangat, ditemani kerupuk gendar buatan Ibu Ida, tetangga sebelah. Aroma kopi hitam yang kuseduh selalu menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai, siap untuk kami jelajahi bersama. Rama adalah pria pekerja keras, tangannya kasar namun hatinya selembut sutra. Ia selalu membantuku dalam pekerjaan rumah tangga jika tidak sedang di ladang. Ia seringkali menggodaku dengan lelucon-lelucon ringannya, membuatku tertawa lepas hingga perutku sakit. Senyumnya yang tulus adalah sumber semangatku, dan tatapan matanya yang teduh selalu memberiku ketenangan. Bagiku, Rama adalah segalanya, separuh jiwaku yang lain. Kadang kami menghabiskan sore di teras, memandangi anak-anak desa bermain kejar-kejaran di lapangan berumput di depan rumah. Tawa mereka yang riang adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Aku sering membayangkan, suatu saat nanti, kami juga akan memiliki anak-anak sendiri, yang akan ikut berlari dan tertawa di bawah langit senja Desa Harapan, melengkapi kebahagiaan keluarga kecil kami. Hubungan kami begitu harmonis. Kami jarang bertengkar, dan jikapun ada perbedaan pendapat, kami selalu menyelesaikannya dengan kepala dingin, berbicara dari hati ke hati, tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Rama selalu mendengarkan keluh kesahku, dan aku pun selalu ada untuknya. Kami adalah tim yang solid, saling menguatkan di tengah pasang surut kehidupan. Para ibu-ibu di desa seringkali berkumpul di pos ronda pada sore hari, bercengkrama sambil menganyam tikar atau membuat kerajinan tangan. Aku sesekali ikut bergabung,
mendengarkan cerita-cerita lucu dan gosip ringan yang tak pernah absen dari perbincangan mereka. Aku merasa sangat diterima di sini, tak ada sedikit pun rasa asing menyelimutiku. Suatu hari, Rama membawa pulang sebuah radio kecil bekas dari pasar. "Agar kamu tidak kesepian di rumah, Dewi," katanya sambil tersenyum. Aku sangat senang, meskipun aku jarang menyalakannya. Kehadiran Rama di sisiku sudah lebih dari cukup untuk membuat hatiku penuh. Radio itu hanya menjadi simbol kecil dari perhatiannya yang tak pernah pudar. Di malam hari, setelah salat Isya berjamaah, kami sering duduk di beranda, menikmati heningnya malam yang ditemani suara jangkrik dan kunang-kunang yang berkedip di kejauhan. Bintang-bintang bertaburan di langit hitam, seolah menjadi permadani indah yang dihamparkan Tuhan khusus untuk kami. Momen-momen seperti itu adalah yang paling berharga bagiku. Aku seringkali merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Memiliki suami yang mencintai, keluarga yang hangat, dan hidup di lingkungan yang damai. Semuanya terasa begitu sempurna, seolah tak ada satupun riak yang mampu mengusik ketenangan bahtera rumah tangga kami. Aku selalu berdoa agar kebahagiaan ini kekal abadi, tanpa sedikit pun bayangan hitam yang mengganggu. Namun, seperti pepatah lama, di balik ketenangan selalu ada badai yang siap menerpa. Aku tidak pernah menyangka bahwa badai itu akan datang, begitu tiba-tiba dan menghantam begitu keras, mengubah segalanya dalam sekejap mata. Badai yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari orang yang paling kupercayai, dan dari seorang wanita asing yang tak kusangka akan menghancurkan segalanya. Aku masih ingat jelas bagaimana segalanya mulai berubah. Itu terjadi begitu perlahan, nyaris tak terasa. Seperti gerimis yang berubah menjadi hujan deras, tanpa peringatan yang berarti. Aku terlalu larut dalam kebahagiaan semu, hingga tak menyadari retakan-retakan kecil yang mulai muncul di fondasi rumah tangga kami. Retakan itu bermula dari hal-hal kecil, dari tatapan mata Rama yang seringkali kosong, dari sentuhannya yang mulai hambar, dan dari senyumnya yang terasa dipaksakan. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin Rama sedang lelah atau banyak pikiran. Namun, naluri seorang istri tak pernah salah. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang asing, yang mulai menyelinap masuk ke dalam kehidupan kami. Perubahan itu datang secara bertahap, seperti awan mendung yang perlahan menggelayuti langit cerah Desa Harapan. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang nyaris tak kasat mata. Rama yang biasanya pulang tepat waktu setelah menuntaskan pekerjaannya di ladang, kini seringkali terlambat, terkadang hingga larut malam. Alasannya selalu sama, ada pekerjaan tambahan, Dewi. Aku percaya saja, tanpa sedikit pun menaruh curiga. Namun, lambat laun, perubahan itu semakin kentara. Rama mulai seringkali gelisah jika ponselnya berdering di dekatku. Ia akan buru-buru mengangkatnya, menjauh dariku, dan berbicara dengan nada yang jauh lebih pelan dari biasanya. Matanya akan melirik ke arahku sesekali, seolah memastikan aku tidak mendengar percakapannya. Aku mencoba membuang jauh-jauh pikiran negatif, mungkin itu hanya urusan pekerjaan yang rahasia, pikirku. Ia juga mulai seringkali sibuk dengan ponselnya, bahkan saat kami sedang makan malam. Jemarinya sibuk menari di atas layar, dan senyum kecil seringkali tersungging di bibirnya, senyum yang bukan untukku. Dulu, setiap waktu makan adalah momen sakral bagi kami, di mana kami berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu. Kini, ada dinding tak kasat mata yang mulai membentang di antara kami, dingin dan memisahkan. Aku mulai merasa asing di sampingnya. Rama yang dulu selalu memelukku sebelum tidur, kini seringkali langsung memunggungi setelah merebahkan diri di sampingku. Kehangatan yang dulu selalu memancar darinya, kini terasa redup, nyaris padam. Aku mencoba bertanya, "Ada apa, Mas? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Ia hanya akan menjawab, "Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya lelah." Setiap malam, aku akan memandangi wajahnya yang tertidur, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ada kerutan di dahinya yang tak biasa, dan napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Aku merasa ada beban yang ia sembunyikan dariku, beban yang entah mengapa, membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin membantunya, ingin menjadi tempatnya bersandar, namun ia seolah menjauh. Kecurigaan mulai merayapi hatiku, perlahan namun pasti. Seperti tunas-tunas rumput liar yang tumbuh di sela-sela bebatuan, sulit untuk dibasmi. Aku mencoba membuangnya, mencoba percaya sepenuhnya pada Rama, namun setiap tindakan kecilnya seolah memberiku sinyal yang tak bisa kuabaikan. Aku mulai merasa seperti detektif di rumahku sendiri. Suatu sore, aku mendengar Ibu Ida berbicara dengan Ibu Ani di warung Buminah. Pembicaraan mereka terdengar samar-samar, namun satu nama yang kusebutkan Rama beberapa hari lalu, Maya, sempat terlintas di telingaku. Aku tidak terlalu memedulikannya saat itu, berpikir mungkin itu hanya nama rekan kerja Rama yang baru. Namun, kini nama itu terasa menusuk, seperti duri tajam yang menyakitkan. Perasaanku mulai tidak enak. Jantungku sering berdebar tak karuan setiap kali Rama pamit pergi. Aku bertanya-tanya, kemana ia pergi sebenarnya? Apakah benar ia pergi untuk pekerjaan tambahan? Atau ada hal lain yang ia sembunyikan dariku? Ketidakpastian ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kebenaran yang pahit. Aku mencoba untuk tetap bersikap normal, tetap melayaninya dengan sepenuh hati, menyiapkan masakan kesukaannya, dan selalu tersenyum setiap kali ia pulang. Aku berharap, dengan begitu, Rama akan kembali seperti dulu. Namun, sepertinya usahaku sia-sia. Rama seolah berada di dunia lain, dunia yang tidak bisa kugapai, dan aku hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara Rama berbicara di telepon. Ia berbicara dengan sangat pelan, nyaris berbisik. "Iya, sayang, aku juga rindu." Suara itu, suara Rama, yang selalu kuanggap hanya milikku, kini terdengar mengucapkan kata sayang kepada orang lain. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia seolah runtuh menimpaku. Aku bersembunyi di balik pintu kamar, air mataku mengalir deras, membungkam isak tangis yang tertahan di tenggorokanku. Hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang kucintai, yang selalu kubanggakan, ternyata menyimpan rahasia kelam dariku. Rahasia yang kini jelas-jelas terkuak di hadapanku, menyisakan perih yang tak tertahankan. Pagi harinya, aku mencoba menanyakan perihal percakapan telepon itu pada Rama, dengan hati-hati. "Semalam, Mas telepon siapa?" tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap tenang. Rama terkejut, matanya membelalak, lalu ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh, itu teman lama, Dewi. Kebetulan dia sedang ada urusan mendadak." Aku tahu ia berbohong. Ada getaran dalam suaranya, dan matanya tidak bisa menatapku lurus. Aku tidak melanjutkan pertanyaan, tidak ingin memperkeruh suasana, namun hatiku semakin yakin. Ada orang ketiga di antara kami, dan namanya adalah Maya. Nama yang seringkali kusebutkan tanpa curiga sebelumnya, kini menjadi momok yang menakutkan. Keharmonisan yang dulu kami miliki, kini hanya tinggal kenangan. Rumah kami terasa hampa, meskipun kami berada di dalamnya bersama. Ada sekat tebal yang tak terlihat, namun begitu terasa, memisahkan kami berdua. Aku merasa sendiri, meskipun memiliki suami di sampingku. Rasa sakit ini, tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Rama dengan lebih saksama. Setiap ia pamit pergi, aku akan diam-diam mengintipnya dari balik jendela. Aku melihatnya pergi bukan ke ladang, melainkan ke arah yang berbeda, ke arah jalan menuju pusat desa, yang tidak jauh dari rumah kami. Ada apa di sana? Kecurigaan ini perlahan-lahan meracuni pikiranku, membuatku sulit tidur di malam hari. Aku hanya bisa berdoa, memohon petunjuk pada Allah,
agar aku bisa menghadapi segala yang akan terjadi dengan ketabahan. Aku tak ingin rumah tangga ini hancur. Namun aku juga tak ingin menjadi wanita bodoh yang dibohongi begitu saja. Desa Harapan, yang dulunya terasa begitu aman dan damai bagiku, kini perlahan-lahan mulai terasa mencekam. Setiap langkah Rama yang menjauh, setiap bisikan teleponnya, dan setiap senyum palsu yang ia berikan kepadaku, terasa seperti pisau yang mengiris hatiku secara perlahan. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun kebenaran itu terasa begitu berat untuk kuakui. Suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, kudengar suara tawa renyah dari arah jalan utama. Bukan suara tawa anak-anak yang biasa kudengar, melainkan suara seorang wanita dewasa yang terasa asing di telingaku. Aku mencoba mengabaikannya, namun rasa penasaran sedikit mengusikku. Siapa gerangan yang tertawa sebahagia itu di siang bolong? Tak lama kemudian, aku melihat Rama pulang. Ia berjalan sambil tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak kulihat ditujukan padaku. Di sampingnya, berjalan seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya di Desa Harapan. Wanita itu memakai pakaian modis, rambutnya digerai bebas, dan kulitnya tampak bersih terawat, jauh berbeda dengan wanita-wanita desa yang kebanyakan berkutat dengan pekerjaan ladang. Jantungku berdebar tak karuan. Wanita itu, dengan postur tubuhnya yang tinggi dan rambutnya yang tergerai indah, tampak begitu percaya diri. Tatapannya sesekali melirik ke arah Rama, dan senyumnya yang tipis terlihat begitu menggoda. Aku merasa ada gelombang dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun kepala. "Siapa itu, Mas?" tanyaku, mencoba menahan getaran dalam suaraku. Rama sedikit terkejut melihatku sudah berada di depan rumah. Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya kali ini terasa kaku. "Oh, ini Maya, Dewi. Dia kerabat jauh dari kota, baru pindah ke desa sebelah." "Kerabat jauh?" Aku tak pernah mendengar Rama memiliki kerabat di desa sebelah. Maya tersenyum kepadaku, senyum yang menurutku terlalu manis, terlalu dibuat-buat. "Halo, Mbak Dewi. Saya Maya," katanya sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Aku menjabat tangannya dengan ragu, tangannya terasa lembut dan dingin. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak nyaman, seolah ia sedang mengukurku, menilaiku. Setelah berbincang sebentar di depan rumah, Rama mengajak Maya masuk. Aku merasa canggung. Sejak kapan Rama membawa kerabatnya tanpa memberitahuku lebih dulu? Dan mengapa ia terlihat begitu akrab dengan wanita ini? Berbagai pertanyaan berkelebat di benakku, namun aku memilih untuk diam, mengamati dari jauh. Di ruang tamu, Rama dan Maya terlihat asyik berbincang. Tawa Rama seringkali terdengar, tawa yang tak pernah kudengar lagi semenjak ia mulai berubah. Maya sesekali melirik ke arahku, seolah mengejek, seolah ia adalah pemenang dalam permainan yang baru saja dimulai. Perasaanku semakin tidak enak, firasat buruk mulai menghantuiku. Beberapa hari setelah itu, Maya mulai seringkali terlihat di sekitar Desa Harapan. Ia seringkali terlihat di pasar, di warung Buminah, bahkan di balai desa. Penampilannya yang mencolok selalu menarik perhatian, dan ia selalu saja tersenyum manis kepada siapapun yang ia temui, seolah ingin menciptakan citra yang baik di mata penduduk desa. Namun, di mataku, ia tampak seperti serigala berbulu domba. Ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Terutama, ketika aku melihatnya beberapa kali berbicara dengan Rama, dari kejauhan. Mereka seringkali terlihat saling melempar senyum, dan Maya akan sesekali menyentuh lengan Rama, sentuhan-sentuhan kecil yang terasa sangat intim di mataku. Hatiku terasa perih. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetap berpikir positif. Namun setiap kali melihat mereka berdua, ada rasa sakit yang menusuk. Aku tak sanggup lagi menahan air mataku di malam hari. Aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk guling erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Aku mencoba berbicara dengan Rama sekali lagi,
tentang perasaanku yang tidak nyaman dengan kehadiran Maya. "Mas, aku merasa Maya itu aneh," kataku pelan. Rama langsung membantah. "Aneh apanya, Dewi? Dia itu ramah, baik. Kamu jangan berprasangka buruk." Nada suaranya sedikit meninggi, membuatku ciut. Aku tahu bahwa ia membela Maya. Rasa sakit itu semakin dalam. Suamiku sendiri, yang seharusnya menjadi pelindungku, kini malah membela wanita lain di hadapanku. Aku merasa begitu sendirian, begitu rapuh. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Keberadaan Maya di desa ini terasa seperti racun yang perlahan-lahan membunuh kebahagiaan kami. Senyumnya yang palsu, tatapan matanya yang licik, dan tingkah lakunya yang menggoda, semuanya terasa begitu menjijikkan di mataku. Aku hanya ingin ia pergi jauh dari kehidupan kami. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Aku mendengar beberapa pembicaraan samar-samar tentang Rama dan Maya. Aku tahu, berita tentang kedekatan mereka sudah mulai menyebar di seluruh desa. Malu rasanya, sebagai seorang istri, suamiku menjadi bahan gunjingan karena wanita lain. Harga diriku seolah diinjak-injak. Setiap hari terasa berat. Aku tidak lagi semangat melakukan pekerjaan rumah tangga, nafsu makanku berkurang, dan tidurku tidak nyenyak. Rama seolah tak peduli dengan keadaanku. Ia semakin sering keluar rumah, dan setiap kali ia pulang, aroma parfum wanita yang asing tercium samar-samar darinya. Aku tahu, ini adalah awal dari kehancuran. Namun, aku tak akan menyerah begitu saja. Aku akan berjuang demi rumah tanggaku, demi kebahagiaanku. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku akan menghadapi Maya. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan melindungi rumah tanggaku dari wanita yang mencoba merebutnya. Keteguhan hatiku mulai tumbuh. Perlahan namun pasti. Aku menyadari bahwa menangis dan berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah. Aku harus bangkit, harus bergerak, harus menunjukkan bahwa aku bukanlah wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Ini adalah rumah tanggaku, dan aku akan memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Matahari bersinar terik di atas desa Harapan siang itu, seolah turut menjadi saksi bisu atas peristiwa yang akan terjadi. Udara terasa panas dan kering, berbeda dari kelembapan yang biasanya menyelimuti desa kami. Hari itu, desa sedang mengadakan acara selamatan desa, sebuah tradisi tahunan yang selalu dinanti-nantikan warga. Seluruh penduduk berkumpul di balai desa, mengenakan pakaian terbaik mereka, bersiap untuk menikmati hidangan dan hiburan. Aku datang bersama Rama, mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan hijab syari yang senada, seperti biasa. Aku mencoba menampilkan senyum terbaikku, meskipun hatiku terasa hampa. Rama, di sisi lain, tampak sedikit gelisah. Matanya seringkali melirik ke pintu masuk balai desa, seolah menunggu kedatangan seseorang. Perasaanku tidak enak. Semakin kuat firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, Maya datang. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, dengan rambutnya yang terurai panjang dan riasan wajah yang tebal. Penampilannya sangat mencolok di tengah-tengah ibu-ibu desa yang kebanyakan memakai kebaya atau gamis. Ia tersenyum genit ke arah Rama, dan Rama membalas senyumnya dengan canggung. Jantungku serasa diremas. Maya langsung berjalan mendekat ke arah kami, seolah ia adalah bagian dari keluarga ini. Ia menyapa Rama dengan nada yang sangat akrab, bahkan tangannya berani menyentuh lengan Rama di hadapanku, tanpa sedikit pun rasa canggung. Aku merasakan tatapan mata para tetangga mulai tertuju pada kami, berbisik-bisik, dan hatiku semakin mencelos. Mbak Dewi, sapa Maya, suaranya terdengar manis namun menusuk. Kok sendirian saja? Mas Ramanya mana? Aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Rama berdiri tepat di sampingku, namun Maya sengaja bersikap seolah aku sendirian. Ini adalah permulaan dari permainan kotornya. Sebelum aku sempat menjawab,
Maya melanjutkan, "Ah, Mas Rama memang sibuk, ya? Wajar sih, kan banyak yang harus diurus. Apalagi sekarang lagi dekat sama aku, jadi makin sibuk deh." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, seperti anak panah beracun yang langsung menancap di ulu hatiku. Aku merasakan darahku berdesir, amarah mulai memuncak. Para tetangga yang tadinya berbisik-bisik, kini mulai menatap kami dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Beberapa di antaranya bahkan terlihat terkejut dan menahan napas. Aku melihat Ibu Ida, tetangga dekatku, menatapku dengan tatapan kasihan. Rasa malu itu menjalar ke seluruh tubuhku, membakar wajahku hingga terasa panas. Maksudmu apa, Maya?" tanyaku, mencoba menguasai diri, meskipun suaraku bergetar. Rama di sampingku hanya terdiam, membisu 1000 bahasa. Ia tidak membelaiku, tidak menyanggah Maya, hanya berdiri seperti patung tak bernyawa. Sikapnya itu semakin mempertegas kebenaran yang pahit. Maya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Oh, Mbak Dewi belum tahu ya? Mas Rama itu sekarang kan lagi sering-seringnya sama aku. Kita kan punya banyak hal yang sama. Yah, namanya juga jodoh, kan?" Ia melirik ke arah Rama, dan Rama membuang pandangan ke arah lain, tak berani menatapku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Rasanya seperti sebuah tamparan keras di depan umum. Suami yang kucintai, yang kupercaya sepenuh hati, kini diam saja ketika wanita lain mengklaimnya di hadapanku. Harga diriku hancur lebur, terkoyak-koyak tak bersisa. Aku ingin berteriak, ingin memaki, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Kalian sedang membicarakan apa?" Tiba-tiba suara Bapak Lurah terdengar. Ia mendekat dengan wajah bingung. Maya dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi lugu. "Oh, tidak ada apa-apa, Pak Lurah. Hanya mengobrol biasa saja, ya kan, Mas Rama?" Ia menatap Rama dengan senyum manis yang menjijikan. Rama hanya mengangguk pelan, tanpa berani menatapku. Tatapan mata Bapak Lurah beralih kepadaku, tatapan penuh simpati yang justru membuatku semakin merasa terhina. Aku tahu, berita ini akan menyebar ke seluruh pelosok desa dalam sekejap mata. Aku akan menjadi bahan gunjingan, bahan ejekan. Maya melanjutkan bicaranya, seolah ia adalah wanita paling berkuasa di dunia. Lagi pula, Mas Rama kan butuh wanita yang bisa mengerti kesibukannya, yang bisa diajak maju. Bukan yang cuma bisa di rumah saja, ya kan, Mas? Kata-kata itu diarahkan kepadaku, sebuah sindiran telak yang membuatku semakin terpojok. Aku tak tahan lagi, air mata yang sudah kubendung sejak tadi, kini tumpah ruah membasahi pipiku. Aku menatap Rama, berharap ia akan melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu untuk membelaiku. Namun, ia hanya diam, menundukkan kepala, seolah ia adalah seorang pengecut yang tak punya nyali. "Cukup, Maya." Suaraku serak, namun mengandung amarah yang membara. "Jangan bicara omong kosong di sini." Maya tertawa lagi, kali ini lebih keras, seolah ia sedang mengejekku. "Kenapa, Mbak? Terasa ya? Makanya, jangan sok suci. Orang berhijab belum tentu hatinya bersih." Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Ia menyerang identitasku, keyakinanku, semuanya. Di depan suamiku, di depan seluruh warga desa, aku dihina habis-habisan oleh wanita tak tahu malu ini. Rasanya ingin sekali aku menampar wajahnya, namun tanganku terasa kaku, tak mampu bergerak. "Pulang, Dewi." Tiba-tiba suara Rama terdengar, dengan nada yang keras. Bukan kepada Maya, melainkan kepadaku. Ia menyuruhku pulang. Di saat seperti ini, hati yang tadinya hancur, kini serasa diremukan hingga menjadi debu. Aku tak menyangka Rama akan tega melakukan ini padaku. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Mas, kau menyuruhku pulang?
Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Rama tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan dingin, tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu, ia sudah tidak lagi mencintaiku. Dengan langkah gontai, aku berbalik dan pergi meninggalkan balai desa. Air mataku terus mengalir, membasahi gamisku. Aku tidak peduli lagi dengan tatapan kasihan dari para tetangga, tidak peduli lagi dengan bisikan-bisikan mereka. Yang kupedulikan hanyalah rasa sakit yang tak tertahankan di dadaku. Maya, dengan senyum kemenangannya, melambaikan tangan kepadaku. "Hati-hati di jalan, Mbak Dewi," katanya, suaranya dipenuhi nada ejekan. Aku tak menoleh, hanya mempercepat langkahku, ingin segera menghilang dari tempat itu, dari pemandangan yang menyakitkan ini. Aku berlari sekencang mungkin menuju rumah. Setiap langkahku terasa berat, seolah menyeret beban yang tak terkira. Aku tak sanggup lagi menahan rasa sakit ini sendirian. Aku hanya ingin menangis sepuasnya, meluapkan segala kesedihan yang memenuhi hatiku. Setibanya di rumah, aku langsung jatuh terduduk di lantai ruang tamu, tak peduli lagi dengan gamis dan hijabku yang kotor karena debu jalanan. Air mataku tumpah ruah, mengalir deras membasahi pipi. Isak tangisku pecah, mengisi keheningan rumah yang terasa begitu hampa. Dadaku terasa sesak, seolah ada bongkahan batu besar yang menghimpitnya, membuatku sulit bernapas. Semua kata-kata Maya terngiang-ngiang di telingaku, menghujam hatiku tanpa ampun. Bukan yang cuma bisa di rumah saja. Orang berhijab belum tentu hatinya bersih. Setiap ucapan itu terasa seperti belati yang menusuk berkali-kali, menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Dan Rama, suamiku, ia hanya diam saja, membiarkan aku dihina di depan mata kepalanya sendiri. Pengkhianatan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan itu sendiri. Aku memeluk lututku erat-erat, menenggelamkan wajahku di sana, seolah ingin menghilang dari dunia ini. Aku merasa begitu bodoh, begitu buta, karena selama ini aku terlalu percaya pada Rama, pada janji-janji manisnya, pada cinta yang kupikir akan abadi. Kini, semuanya hanya tinggal puing-puing, berserakan di hadapanku. Berjam-jam aku menangis, hingga mataku bengkak dan suaraku serak. Rasa sakit itu tak kunjung mereda, bahkan semakin menjadi-jadi. Aku merasa tak ada gunanya lagi hidup. Untuk apa aku berjuang jika pada akhirnya aku hanya akan dihina dan dikhianati seperti ini? Aku tak punya semangat lagi untuk melakukan apapun. Namun, di tengah-tengah kehancuran itu, perlahan-lahan muncul sebuah kesadaran. Aku ingat betapa aku selalu diajarkan untuk bersabar dan bertawakal. Aku ingat bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Jika aku bisa melewati ini, pasti ada hikmah yang besar di baliknya. Aku mengusap air mataku, mencoba bangkit berdiri. Tubuhku terasa lemas, namun hatiku mulai dipenuhi oleh sebuah tekad. Aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus bangkit, harus menunjukkan kepada Maya, dan terutama kepada Rama, bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Aku berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, mencoba menenangkan diri. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat pucat, mataku bengkak, namun ada nyala api di sana, nyala api yang menunjukkan bahwa aku belum menyerah. Aku adalah Dewi, seorang istri berhijab yang memiliki harga diri, dan aku tak akan membiarkan siapapun merenggutnya. Setelah itu, aku mengambil mukenahku dan menggelar sajadah. Aku butuh ketenangan, butuh petunjuk. Hanya kepada Allah aku bisa bersandar, hanya kepadanya aku bisa mencurahkan segala isi hatiku. Aku salat, berdoa, dan menangis di hadapannya, memohon kekuatan dan kesabaran. Setiap tetes air mata yang jatuh di sajadah terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan Maya menang. Ia mungkin berhasil menghancurkan hatiku,
namun ia tidak akan bisa menghancurkan harga diriku. Aku akan membalasnya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang lebih elegan, cara yang akan menghancurkan harga dirinya tanpa sedikitpun aku harus mengotori tanganku. Rasa sakit itu memang masih ada, namun kini ia bercampur dengan amarah dan tekad yang kuat. Aku tidak ingin membalas dendam dengan cara yang sama kotornya dengan apa yang dilakukan Maya. Aku ingin ia merasakan apa itu kehilangan harga diri di depan orang banyak, sama seperti yang ia lakukan padaku. Aku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara menghancurkan harga diri seorang wanita seperti Maya, yang begitu percaya diri dan merasa di atas angin? Aku tahu, ia pasti memiliki kelemahan, dan aku harus menemukannya. Aku akan mengamatinya, mencari celah, dan menyerangnya di titik terlemahnya. Aku harus cerdik, harus licik, tanpa harus kehilangan identitasku sebagai seorang istri yang salehah. Aku tidak ingin menjadi seperti Maya. Aku ingin menunjukkan bahwa kebaikan dan kesabaran, pada akhirnya, akan selalu menang. Namun, kali ini, kebaikan itu akan diiringi dengan sebuah pukulan telak yang akan membuatnya tak bisa bangkit lagi. Aku mulai membaca kembali Al-Quran, mencari inspirasi dan kekuatan di setiap ayatnya. Aku menemukan banyak pelajaran tentang kesabaran, tentang kebijaksanaan, dan tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim. Aku tahu, Allah selalu bersamaku, dan Ia akan membantuku melewati cobaan ini. Meskipun terasa sulit, aku mencoba kembali ke rutinitas harian. Aku masak, membersihkan rumah, namun dengan hati yang jauh lebih berat. Setiap pekerjaan yang kulakukan, kini memiliki tujuan baru. Untuk menguatkan diriku, untuk mempersiapkan diriku menghadapi pertarungan yang akan datang. Aku sadar, Rama adalah suamiku, dan aku tidak bisa langsung menghakiminya. Aku harus memberinya kesempatan, harus mencoba memahami mengapa ia sampai hati melakukan ini padaku. Namun, untuk saat ini, fokusku adalah pada Maya, pada wanita yang telah menghina dan menginjak-injak harga diriku di depan umum. Malam itu, Rama pulang. Ia masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Aku pun memilih untuk diam. Ada jarak yang membentang di antara kami, jarak yang terasa begitu jauh, seolah kami adalah dua orang asing yang baru bertemu. Aku tahu, rumah tangga kami sedang berada di ambang kehancuran. Namun, kehancuran ini tidak akan terjadi begitu saja. Aku akan berjuang, sekuat tenaga, untuk membangunnya kembali, atau setidaknya, untuk menyelamatkan harga diriku dari kehancuran total. Ini adalah janji yang kuucapkan pada diriku sendiri, di hadapan Allah, dan di hadapan hati yang terluka ini. Tekadku membara, mengalahkan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Aku tahu, untuk bisa menyerang balik, aku harus terlebih dahulu memahami musuhku. Maya, dengan segala kemewahan dan kepercayaan dirinya, pasti memiliki celah, sebuah rahasia yang ia sembunyikan di balik topeng kecantikannya. Aku harus menemukannya. Aku mulai mengamati Maya dari kejauhan. Setiap pagi, setelah Rama berangkat, aku akan diam-diam berjalan menuju warung Buminah, tempat di mana Maya seringkali terlihat bersantai sambil memamerkan pakaian-pakaiannya yang mencolok. Aku akan memesan segelas teh, berpura-pura membaca koran lama, namun seluruh indraku terfokus pada Maya. Aku memperhatikan caranya berinteraksi dengan penduduk desa. Ia selalu tersenyum manis, memuji ini itu, dan sesekali memberikan uang tip kepada Buminah dengan jumlah yang lumayan besar. Ia tampak sangat ingin menciptakan citra sebagai wanita dermawan dan berkelas di mata warga. Itu adalah bagian dari topengnya. Namun, di balik senyum manis itu, aku melihat ada sesuatu yang berbeda. Maya seringkali terlihat gelisah ketika ada pembicaraan tentang masa lalunya. Ia akan buru-buru mengalihkan pembicaraan, atau bahkan pergi begitu saja. Aku tahu, disitulah letak kelemahannya. Seseorang yang terlalu menjaga citranya, pasti memiliki sesuatu yang ingin ia sembunyikan.
Aku mulai berinteraksi dengan ibu-ibu desa lainnya, dengan hati-hati bertanya tentang Maya. "Mbak Maya itu dari mana ya, Bu?" tanyaku dengan nada santai kepada Ibu Ida. Ibu Ida menjawab, "Katanya dari kota, Dewi. Tapi kok kayaknya nggak ada sanak saudara di sini ya? Sendirian saja dia." Informasi itu memang tidak banyak, namun itu adalah sebuah awal. Aku juga memperhatikan kebiasaan Maya. Ia seringkali menerima telepon di ponselnya, dan ia akan selalu menjauh dari keramaian saat berbicara. Suaranya terdengar berbisik, seolah ia tidak ingin ada yang mendengar percakapannya. Aku yakin, ada sesuatu yang sangat rahasia di balik setiap panggilan teleponnya. Rencanaku mulai terbentuk. Aku tidak akan membalas dengan amarah atau kekerasan. Itu hanya akan membuatku tampak sama rendahnya dengan dia. Aku akan membalasnya dengan cara yang cerdas, yang akan meruntuhkan harga dirinya di mata orang banyak, sama persis seperti yang ia lakukan padaku. Aku akan mengungkap kebohongannya. Aku tahu, di zaman serba digital ini, informasi adalah kekuatan. Aku mulai mencari cara untuk bisa mendapatkan informasi tentang Maya tanpa harus melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ponsel Rama, yang selalu ia jaga seperti harta karun, mungkin menyimpan petunjuk. Namun, aku tak punya akses ke sana. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Maya. Ia mengaku sebagai kerabat jauh Rama, namun aku tidak pernah mendengar nama atau silsilah keluarganya disebutkan sebelumnya. Ini adalah kebohongan yang paling mencolok, dan ini bisa menjadi titik awal seranganku. Aku mulai memperhatikan Maya ketika ia pulang ke rumahnya yang baru disewa di desa sebelah. Rumah itu kecil dan sederhana, sangat kontras dengan penampilannya yang mewah. Ia juga seringkali menerima paket-paket yang datang dari kota, paket-paket yang ia sembunyikan dengan hati-hati. Ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Suatu hari, aku melihat Maya menerima sebuah paket dari seorang kurir. Ia membuka paket itu dengan tergesa-gesa, dan dari jauh, aku melihat ia mengeluarkan sebuah alat elektronik kecil dari dalam kotak. Ia langsung menyembunyikannya di dalam tasnya, seolah takut ada yang melihatnya. Apa itu? Aku tahu, aku harus lebih cermat. Aku tidak bisa gegabah. Satu langkah salah, bisa menghancurkan semuanya. Aku harus bertindak seperti seorang detektif profesional. Mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit, hingga semuanya terkumpul menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan. Aku mulai merangkai skenario di kepalaku. Jika Maya memiliki rahasia di masa lalunya, dan jika ia tidak memiliki kerabat di sini, maka ia pasti mencoba membangun citra baru. Jika citra itu runtuh, maka harga dirinya pun akan ikut hancur. Itulah yang akan kuincar. Aku teringat akan seorang kenalan lama Rama yang bekerja di bagian catatan sipil di kota. Mungkin ia bisa membantuku mencari tahu informasi tentang Maya, tentang asal-usulnya, atau bahkan tentang status perkawinannya. Itu adalah langkah yang berisiko, namun aku harus mencobanya. Aku mempersiapkan sebuah rencana yang sangat hati-hati, sebuah rencana yang hanya membutuhkan satu aksi kecil, namun akan memberikan dampak yang besar. Aksi kecil itu haruslah sesuatu yang dapat mengungkapkan kebenaran tentang Maya tanpa harus mengotori tanganku dengan gosip atau fitnah. Kebenaran itu sendiri yang akan menjadi senjataku. Aku akan menggunakan kekuatan informasi dan kebohongan Maya sebagai senjata. Aku akan mengungkap siapa Maya sebenarnya, dan membiarkan penduduk desa menilai sendiri. Aku yakin, Desa Harapan memiliki nilai-nilai moral yang kuat, dan mereka tidak akan mentolerir seorang wanita yang mencoba menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku berdoa, memohon petunjuk agar rencanaku berhasil. Aku tidak ingin lagi menjadi korban. Aku ingin menjadi pemenang, bukan hanya untuk diriku sendiri, melainkan juga untuk semua wanita yang pernah merasakan sakitnya dikhianati dan dihina oleh seorang pelakor. Ini adalah pertempuran yang harus kumangkan. Setelah berminggu-minggu melakukan observasi dan menyusun rencana dengan sangat hati-hati, akhirnya tiba saatnya untuk melaksanakan.
aksi kecil yang telah kubayangkan. Aku tahu ini adalah langkah berisiko, namun aku tidak punya pilihan lain. Harga diriku dipertaruhkan, dan aku tidak akan mundur. Pagi itu, aku pergi ke pasar seperti biasa. Aku memastikan Rama sudah berangkat ke ladang. Langkahku terasa ringan, meskipun jantungku berdebar tak karuan. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda dan hijab panjang yang menutupi dada, mencoba tampil senormal mungkin, agar tak ada yang curiga. Di pasar, aku bertemu dengan Ibu Ida dan beberapa ibu-ibu lainnya. Kami mengobrol santai sambil memilih sayuran segar. Aku mencoba membuka percakapan dengan nada santai, seolah tak ada beban yang menghimpit hatiku. Aku tahu, inilah momen yang tepat. Bu, tahu tidak? Kataku pelan, seolah berbisik, namun cukup keras agar semua yang ada di dekat kami bisa mendengar. Kemarin saya tidak sengaja melihat Mas Rama dan Mbak Maya sedang mengobrol di dekat balai desa. Aku berhenti sejenak, mengamati reaksi mereka. Beberapa ibu-ibu langsung menoleh, wajah mereka menunjukkan rasa penasaran. Ibu Ida mengangguk pelan. Iya, Dewi. Ibu juga sering lihat mereka berdua akhir-akhir ini. Kayaknya dekat banget ya. Suara Ibu Ida terdengar ragu, seolah ia juga merasa tidak enak hati. Aku melanjutkan, saya jadi penasaran. Mbak Maya itu asalnya dari mana sih, Bu? Katanya kerabat jauh Mas Rama, tapi kok saya tidak pernah dengar ya? Keluarga kita kan dekat semua. Aku sengaja menekankan kata, keluarga kita, untuk memancing reaksi mereka. Salah seorang ibu, Ibu Yati, yang terkenal paling sering bergosip, langsung menimpali, nah, itu dia, Dewi. Saya juga curiga. Rama itu kan tidak punya kerabat lain selain di desa sebelah. Kok tiba-tiba ada kerabat dari kota yang cantik begitu, ya? Aku tersenyum tipis. Saya juga jadi kepikiran, Bu. Apalagi kok beliau seringnya kelihatan sendirian, tidak pernah ada keluarganya yang main ke sini. Seolah dia sengaja tidak mau keluarganya ketahuan. Kata-kataku terdengar polos, namun memiliki dampak yang besar. Lah, memangnya kenapa kalau tidak ada keluarganya? Tanya Ibu Warsih, yang biasanya tidak suka bergosip. Aku menjawab dengan nada yang sedikit berhati-hati, bukan apa-apa, Bu. Hanya saja, rasanya aneh. Di desa kita ini kan, semua orang saling kenal. Kalau ada pendatang, pasti ada yang mendampingi, atau setidaknya, ada yang memperkenalkan dengan jelas. Ibu Ida mengangguk setuju. Betul juga kata Dewi. Ibu juga pernah coba tanya-tanya ke Maya, dia selalu jawabnya ngambang kalau ditanya soal keluarga. Kayak ada yang disembunyiin. Suara Ibu Ida terdengar penuh selidik. Kemudian aku mengeluarkan kartu as-ku. Kemarin, waktu saya sedang mengurus surat-surat di kelurahan kota, saya kebetulan bertemu dengan teman lama Mas Rama. Dia bekerja di bagian catatan sipil. Kebetulan sekali, saya sempat bertanya tentang nama, Maya, yang berasal dari kota yang disebutkan Rama. Ternyata, teman saya bilang tidak ada catatan nama, Maya, dengan alamat yang disebutkan Rama di database mereka. Seluruh ibu-ibu di sekitarku terdiam. Mata mereka membelalak kaget. Informasi yang baru saja kuberikan adalah sebuah bom waktu. Maya mengaku dari kota A, namun catatan sipil di kota itu tidak mengenalnya. Ini adalah kebohongan besar yang bisa menghancurkan reputasinya. Maksud Dewi, Maya itu berbohong? Tanya Ibu Yati, suaranya tercekat. Aku mengangguk pelan, seolah merasa berat untuk mengatakannya. Saya tidak tahu pasti, Bu. Hanya saja, ini kan info yang saya dapat dari teman Mas Rama sendiri. Saya juga jadi bingung, sebenarnya siapa Maya ini? Aku mengakhiri percakapan dengan nada pasrah, seolah aku hanya ingin berbagi kebingungan. Yah, mungkin saya salah dengar, atau teman Mas Rama yang salah data. Tapi ya, sudahlah. Saya juga tidak mau ikut campur urusan orang.
Namun, aku tahu, benih keraguan itu sudah tertanam kuat di benak mereka. Aku sengaja tidak menuduh Maya secara langsung. Aku hanya menyampaikan sebuah fakta, sebuah informasi yang kudapatkan secara tidak sengaja. Aku membiarkan mereka, para ibu-ibu desa yang terkenal jago bergosip, untuk menyimpulkan sendiri, untuk menyebarkan informasi itu ke seluruh penjuru desa. Aku juga menambahkan detail kecil tentang alat elektronik yang kulihat Maya sembunyikan. Oh iya, Bu. Saya juga pernah lihat Mbak Maya menyembunyikan alat aneh. Mirip alat perekam kecil gitu, tapi saya tidak yakin. Mungkin hanya perasaan saya saja. Informasi ini semakin memperkuat kecurigaan mereka. Setelah itu, aku bergegas pulang, meninggalkan ibu-ibu yang kini mulai berbisik-bisik dengan wajah serius. Aku tahu, berita ini akan menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Satu aksi kecilku, hanya sebuah percakapan singkat di pasar, kini sudah menjadi awal dari kehancuran harga diri Maya. Aku pulang ke rumah dengan perasaan lega bercampur cemas. Lega karena rencanaku berjalan mulus, namun cemas dengan reaksi yang akan timbul. Aku tahu, Maya tidak akan tinggal diam. Tapi, ia tidak akan bisa membantah fakta yang kuutarakan. Kebenaran adalah senjata paling ampuh. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan, Maya. Kau akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sama seperti aku yang hampir kehilangan kebahagiaan dan harga diriku karena ulahmu. Ini adalah buah dari kesabaran dan doaku, sebuah keadilan yang akan terwujud melalui tangan Allah. Seperti yang sudah kuduga, berita tentang Maya yang diduga berbohong mengenai latar belakangnya menyebar dengan sangat cepat di Desa Harapan. Warung Buminah yang biasanya ramai dengan tawa, kini dipenuhi bisikan-bisikan dan tatapan mata penuh selidik setiap kali Maya melintas. Suasana desa terasa berbeda, ada ketegangan tak kasat mata yang mulai terasa. Maya, yang biasanya tampil percaya diri dan ramah, kini terlihat sedikit gelisah. Senyumnya yang dulu selalu manis, kini terlihat dipaksakan. Ia seringkali melirik ke arah para ibu-ibu yang sedang bergosip, mencoba menebak apa yang sedang mereka bicarakan. Aku mengamati dari jauh, merasakan kepuasan kecil di hatiku. Ini adalah awal dari kejatuhannya. Beberapa hari setelah percakapanku di pasar, aku melihat Maya berusaha mendekati Ibu Ida dan Ibu Yati. Ia mencoba bercengkrama, namun kedua ibu-ibu itu hanya menanggapi dengan dingin, bahkan sesekali melempar tatapan curiga. Dulu, Maya selalu berhasil memikat mereka dengan keramahan palsunya, namun kini, topengnya mulai retak. Tak hanya itu, beberapa pedagang di pasar yang dulunya selalu melayaninya dengan ramah, kini mulai menunjukkan sikap acuh tak acuh. Mereka tidak lagi menawarkan harga khusus atau memberikan bonus seperti yang biasa mereka lakukan. Maya mulai merasakan dampak dari keraguan yang telah kutanamkan di benak warga desa. Yang paling membuatku terkejut adalah reaksi Rama. Ia pulang dengan wajah kusut, napasnya terdengar berat, dan ia tidak langsung menuju kamar seperti biasanya. Ia duduk di teras, memandangi kegelapan malam, seolah ada beban pikiran yang sangat berat. Aku tahu, berita tentang Maya sudah sampai di telinganya. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap netral. Rama menoleh, matanya menatapku dengan tatapan kosong. Desas-desus tentang Maya sudah sampai ke telingaku. "Dewi," katanya, suaranya terdengar lelah. "Orang-orang mulai membicarakannya. Mereka bilang Maya berbohong." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Rama melanjutkan, "Aku tidak tahu harus percaya siapa. Maya bilang dia tidak berbohong, tapi informasi yang beredar itu cukup kuat." Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasakan ada sedikit penyesalan di suaranya, sedikit kebingungan. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Rama mulai meragukan Maya.
Ini adalah kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Namun, aku tidak akan terburu-buru. Aku akan membiarkannya merasakan keraguan itu lebih dalam. Terserah Mas saja, kataku singkat. Dewi tidak mau ikut campur urusan orang. Dewi hanya ingin Mas Rama tahu, kebenaran itu pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Aku tahu, kata-kataku itu pasti akan membuat Rama berpikir lebih keras. Ia akan mulai membandingkan sikapku dan Maya. Malam itu, Rama tidak menghubungi Maya seperti biasanya. Ia hanya terdiam, membolak-balik ponselnya, seolah ada pertimbangan besar di benaknya. Aku melihatnya sesekali menatapku, tatapan yang sulit kuartikan. Apakah ia merasa bersalah? Atau ia hanya bingung? Keesokan harinya, aku mendengar dari Ibu Ida bahwa Maya sempat bersitegang dengan beberapa ibu-ibu di warung Buminah. Maya marah karena merasa difitnah, namun ibu-ibu itu tidak gentar. Mereka berani melawan, bahkan meminta Maya untuk membuktikan kebenarannya. Maya tak bisa menjawab, hanya bisa mengelak dan bergegas pergi. Dampak dari aksi kecilku semakin meluas. Beberapa hari kemudian, aku melihat Maya membawa koper. Ia terlihat sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Wajahnya tampak pucat dan matanya sembab, seolah ia baru saja menangis. Ia tidak lagi menyapa siapapun, hanya menunduk dan membuang pandangan. Aku tahu, ia akan pergi. Harga dirinya sudah hancur lebur di mata penduduk desa. Desa Harapan, yang dulunya ia jadikan panggung untuk memamerkan diri, kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Aku tidak merasakan kemenangan yang membabi buta, melainkan sebuah kepuasan yang tenang. Keadilan telah ditegakkan, tanpa aku harus mengotori tanganku dengan kekerasan. Rama terlihat kaget saat melihat Maya membawa koper. Ia mencoba mendekatinya, namun Maya menolaknya mentah-mentah. Kudengar Maya berteriak, "Buat apa lagi kau di sini? Semua sudah hancur. Aku benci kalian semua." Lalu ia naik ke dalam angkutan umum yang baru saja tiba, meninggalkan Rama yang terpaku di pinggir jalan. Aku melihat Rama menatap kepergian Maya dengan tatapan kosong. Ada penyesalan yang dalam di matanya. Ia berbalik, menatapku, dan kali ini, tatapannya tidak lagi dingin. Ada permohonan maaf yang tersirat di sana, permohonan maaf yang tidak terucapkan, namun begitu terasa. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Aku dan Rama saling menatap, tanpa kata. Aku melihat ada setitik air mata di sudut matanya. Ia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana wanita yang ia dambakan itu, kini hancur lebur harga dirinya, dan bagaimana ia bersikap tidak hormat di hadapan publik. Inilah awal dari penyesalan Rama. Inilah awal dari kehancuran Maya. Dan inilah awal dari babak baru dalam hidupku, babak di mana aku, Dewi, bisa bangkit dari keterpurukan, dan menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang berliku dan penuh duri. Kepergian Maya dari Desa Harapan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang lebih kompleks. Setelah Maya menghilang dengan segala kehinaannya, Rama tidak lagi sama. Ia tidak langsung kembali seperti dulu, namun ada perubahan yang sangat terasa. Wajahnya yang dulu seringkali kusut dan dipenuhi beban, kini lebih sering menunjukkan ekspresi penyesalan yang mendalam. Rama seringkali duduk sendirian di teras, memandangi halaman rumah dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi sibuk dengan ponselnya, bahkan seringkali membiarkannya tergeletak begitu saja di meja. Ia seperti kehilangan arah, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Aku tahu, ia sedang bergumul dengan dirinya sendiri, dengan kesalahan yang telah ia perbuat. Aku tidak langsung menghakiminya, tidak langsung memberinya ceramah. Aku hanya membiarkannya. Aku percaya, waktu dan kesadaran akan membimbingnya kembali. Peranku kini adalah menjadi istri yang sabar, yang menunjukkan bahwa aku masih ada untuknya, meskipun hatiku masih menyimpan luka yang dalam. Perlahan-lahan,
Rama mulai mencoba mendekatiku. Ia mencoba membantuku di dapur, hal yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia mencoba memulai percakapan, meskipun kata-katanya terdengar canggung. "Dewi, maafkan aku," katanya suatu malam. Suaranya terdengar sangat pelan dan penuh penyesalan. Aku hanya menatapnya, tidak menjawab. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Desa Harapan kembali tenang setelah kepergian Maya. Bisikan-bisikan tentang Maya memang masih ada, namun kini lebih banyak diisi dengan rasa syukur dan simpati kepada kami. Para ibu-ibu desa seringkali datang mengunjungiku, memberikan dukungan, dan menanyakan kabarku. Aku tahu, mereka tahu apa yang telah terjadi, dan mereka berpihak kepadaku. Keesokan harinya, Bapak Lurah datang ke rumah kami. Rama terlihat sedikit tegang. Bapak Lurah duduk di ruang tamu, menatap Rama dengan tatapan serius. "Rama, saya harap kejadian kemarin menjadi pelajaran bagi kamu," kata Bapak Lurah dengan nada tenang namun tegas. "Seorang suami harus bisa menjaga kehormatan keluarganya." Rama menundukkan kepala, tidak berani menatap Bapak Lurah. "Maafkan saya, Pak Lurah. Saya sudah hilaf." Suaranya terdengar serak. Bapak Lurah mengangguk. "Dewi adalah istri yang baik, Rama. Kamu beruntung memiliki dia. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari." Kata-kata Bapak Lurah seolah menjadi penegasan atas apa yang telah terjadi. Rama semakin merasakan penyesalan yang mendalam. Ia melihat betapa aku, istri yang ia sia-siakan, kini mendapatkan dukungan dari seluruh desa. Sementara Maya, wanita yang ia dambakan, pergi dengan segala kehinaannya. Di hari-hari berikutnya, Rama semakin giat mencari keridhaan dariku. Ia tidak lagi pulang larut malam, dan ponselnya selalu ia letakkan di depanku tanpa ada rasa khawatir. Ia mulai menceritakan semua kegelisahannya, semua penyesalannya, dan bagaimana ia merasa bodoh karena telah tergoda oleh Maya. "Aku tidak tahu mengapa aku bisa sebodoh itu, Dewi," katanya suatu sore, saat kami duduk di teras. "Maya itu, dia sangat pandai berbicara, sangat pandai membuatku merasa dibutuhkan. Aku merasa dihargai olehnya. Tapi aku lupa bahwa yang paling berharga itu ada di sisiku, di rumah ini." Aku mendengarkannya dengan sabar. Kata-katanya memang menyentuh. Namun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu, penyembuhan membutuhkan waktu, dan aku tidak akan terburu-buru. Aku akan membiarkan Rama membuktikan penyesalannya, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Rama mulai memperbaiki hubungan dengan keluargaku. Ia seringkali mengunjungiku ibu dan bapak di desa sebelah, meminta maaf atas segala kehilafannya. Ia juga lebih sering ikut dalam kegiatan desa, menunjukkan bahwa ia ingin kembali menjadi bagian dari komunitas ini. Melihat semua usaha Rama, hatiku mulai melunak. Aku melihat ketulusan di matanya, melihat penyesalan yang tulus. Aku tahu, setiap manusia bisa berbuat salah, dan setiap kesalahan berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan ada niat tulus untuk berubah. Satu malam, setelah kami salat Isya berjamaah, Rama meraih tanganku. "Dewi," katanya, menatapku dalam-dalam. "Aku berjanji, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Aku akan menjadi suami yang lebih baik untukmu, yang lebih menghargaimu. Beri aku kesempatan, sayang." Air mata menetes dari mataku, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Aku melihat ketulusan di matanya. Aku tahu, Rama benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. "Aku akan mencoba, Mas," kataku. "Tapi butuh waktu. Dan aku ingin Mas membuktikannya." Keesokan harinya, Rama membersihkan seluruh halaman rumah, memperbaiki pagar yang rusak, dan mengecat ulang pintu. Ia melakukan semua itu dengan wajah berseri, seolah ia ingin menebus semua kesalahannya. Aku melihat senyumnya yang tulus, senyum yang sudah lama tidak kulihat.
Maya memang telah menghancurkan sebagian hatiku. Namun di sisi lain, ia juga telah membuka mata Rama dan membuatku menjadi wanita yang lebih kuat. Ini adalah pelajaran yang pahit, namun juga berharga. Aku tahu, hidup tidak selalu berjalan mulus. Namun dengan iman dan keteguhan hati, setiap cobaan bisa dilalui. Waktu terus berjalan, membawa serta penyembuhan dan pelajaran berharga bagi kami berdua. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Maya dari Desa Harapan, dan suasana damai kembali menyelimuti rumah tangga kami. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya hilang. Namun ia telah berubah menjadi bekas luka yang mengingatkanku akan kekuatan dan ketabahan yang kumiliki. Rama benar-benar membuktikan penyesalannya. Ia berubah 180 derajat. Ia tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Setiap kali pulang dari ladang, ia langsung menghampiriku, memelukku erat, dan bertanya tentang hariku. Ia kembali menjadi Rama yang dulu ku kenal, Rama yang hangat, Rama yang penuh perhatian. Ia tidak pernah absen salat berjamaah denganku, bahkan seringkali mengingatkanku untuk membaca Al-Quran setelah salat subuh. Ia menjadi lebih religius, seolah mencari kedamaian di sisi Allah setelah melalui badai yang begitu besar. Aku melihat ketulusan di setiap gerak-geriknya, di setiap kata yang keluar dari bibirnya. Hubungan kami perlahan-lahan membaik. Kami mulai kembali berbagi tawa, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Rama tidak pernah lagi menyebut nama Maya. Ia seolah ingin menghapus semua kenangan buruk itu dari hidupnya. Ia hanya fokus padaku, pada kami, pada rumah tangga yang hampir saja ia hancurkan. Suatu sore, saat kami duduk di teras, memandangi senja yang kembali memeluk Desa Harapan, Rama menggenggam tanganku erat. "Dewi," katanya pelan, "terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpamu." Suaranya terdengar tulus, dan matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum, menyentuh pipinya dengan lembut. "Kita sama-sama belajar, Mas. Hidup memang penuh cobaan, tapi itu yang membuat kita lebih kuat, bukan?" Rama mengangguk, lalu memelukku erat, seolah tak ingin melepaskanku. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama kurindukan. Aku tahu, kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh pembuktian. Namun, aku melihat Rama berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaan itu. Ia berusaha menjadi suami yang pantas untukku, untuk keluarga kami. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku. Maya tidak pernah kembali ke Desa Harapan. Kabar terakhir yang kudengar dari salah satu tetangga, ia sempat terlibat masalah hukum di kota lain karena kasus penipuan. Mungkin itu adalah karma yang harus ia tanggung, buah dari kebohongan dan kehinaannya. Aku tidak merasa senang atas penderitaannya, namun aku percaya bahwa keadilan Tuhan itu nyata. Aku juga belajar banyak dari kejadian ini. Aku belajar bahwa kesabaran adalah kunci, bahwa iman adalah perisai terkuat, dan bahwa seorang wanita tidak boleh menyerah pada keadaan. Aku belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih mencintai diriku sendiri. Aku juga menyadari bahwa setiap kejadian buruk pasti memiliki hikmah di baliknya. Mungkin, jika Maya tidak datang, aku tidak akan pernah tahu seberapa besar cinta Rama kepadaku, dan seberapa kuat fondasi rumah tangga kami. Mungkin, aku tidak akan pernah menjadi wanita sekuat sekarang. Masa depan rumah tangga kami masih terbuka lebar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, namun aku yakin, kami bisa menghadapinya bersama. Kami telah melewati badai yang begitu besar, dan itu telah menguatkan ikatan kami. Kami menjadi lebih saling memahami, lebih saling menghargai. Aku kembali aktif dalam kegiatan desa, bergabung dengan ibu-ibu di pos ronda, dan membantu Bu Minah di warungnya. Aku tidak lagi merasa malu, tidak lagi merasa terhina. Aku adalah Dewi, seorang istri yang kuat, yang telah melewati cobaan berat, dan bangkit kembali dengan kepala tegak. Kadang, aku masih memandangi senja di teras rumah, seperti dulu. Namun,
Kini ada arti yang berbeda. Senja itu bukan hanya tentang keindahan, melainkan juga tentang harapan, tentang permulaan yang baru setelah badai berlalu. Aku tahu, hari esok akan selalu lebih baik. Aku bersyukur atas setiap langkah yang telah kutempuh, atas setiap air mata yang telah kutumpahkan, dan atas setiap pelajaran yang telah kudapatkan. Semua itu membentukku menjadi Dewi yang sekarang. Dewi yang lebih bijaksana, Dewi yang lebih kuat, dan Dewi yang lebih mencintai dirinya sendiri dan keluarganya. Malam itu, Rama mendekapku erat. "Kita akan bahagia, Dewi," bisiknya. Aku tersenyum, mengangguk pelan. "Pasti, Mas. Pasti." Kami memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit hitam, seolah mereka adalah saksi bisu atas janji-janji kami, atas cinta yang kini kembali tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya. Inilah kisahku, kisah tentang bagaimana satu aksi kecil, sebuah kebenaran yang terungkap, mampu menghancurkan harga diri seorang pelakor, dan pada akhirnya, menyelamatkan harga diriku sendiri dan rumah tanggaku. Ini adalah bukti bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasannya.